Anak Ustadz yang soleh dan soleha, kita lanjutkan tentang hubbul waton. Ini adalah bagian dari ajaran agama kita. Mari kita isi kemerdekaan itu dengan belajar dengan rajin, tekun, beribadah kepada Allah, selalu menjadikan setiap perbuatan kita itu bernilai ibadah. Itu bagian dari cara kita mengisi kemerdekaan itu sendiri. Kalau para pahlawan kita berjuang dengan harta, malah jiwa dikorbankan sampai menjadi syahid ya, maka kita hari ini berjuang dalam bentuk lain, yaitunya menuntut ilmu dengan benar, lalu kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dan beribadah kepada Allah yang bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu bentuk kita cinta kepada tanah air kita, Indonesia. Nah, yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Fathu Makkah itu adalah Nabi Muhammad itu orangnya sangat penyabar, ya, sangat sabar sekali. Coba kita lihat, ketika orang kafir Quraisy mengintimidasi, mengucilkan, menghina, mencaci maki, sampai kepada ingin membunuh, tapi Nabi Muhammad tidak ada melakukan perlawanan yang bersifat kekerasan. Beliau memang berdoa kepada Allah, lalu disuruh oleh Allah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, menyusun kekuatan, mengembangkan Islam di Madinah. Setelah kuat, baru beliau melakukan penaklukan kota Makkah, membebaskan kota Makkah dari cengkeraman orang-orang kafir Quraisy yang sudah tidak mau lagi untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sabar dia, tapi Allah memberikan pertolongan dengan kesabarannya itu, sehingga turunlah surah An-Nasr tadi. Yang terakhir, anak Ustadz, apa hikmah yang bisa kita ambil, yang kita bisa jadikan pelajaran bagi kehidupan kita? Nabi Muhammad itulah orangnya sangat toleransi. Ketika penaklukan kota Makkah, tidak ada sedikit pun orang Makkah itu merasa terpaksa untuk memeluk agama Islam. Dengan kesadaran sendiri, mereka masuk Islam, dan mereka juga tidak dipaksa oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk masuk Islam. Itu terserah kepada mereka. Nah, itu bentuk dari toleransi itu sendiri. Jadi sebenarnya Islam itu sangat toleran, sangat memiliki sifat toleransi dia kepada orang-orang yang bukan seagama dengan mereka. Nah, ini merupakan salah satu hikmah yang bisa kita ambil di balik peristiwa Fathu Makkah tadi. Mudah-mudahan dengan mengetahui hikmahnya ini, kita bisa mempraktekkan ya dalam kehidupan kita apa yang bisa kita ambil dari sifat-sifat utama Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Fathu Makkah itu. Next. Ya, selanjutnya kita akan sampaikan sedikit rangkuman dari materi kita yang telah kita ajarkan itu, mulai dari pertemuan pertama sampai kepada pertemuan yang kedua ini, tentang memahami makna Al-Quran surah An-Nasr itu. Maka dapat kita simpulkan beberapa poin penting. Yang pertama itu, nama suratnya adalah An-Nasr, ya, An-Nasr. Arti An-Nasr itu adalah pertolongan Allah. Ya, An-Nasr artinya pertolongan. Kemudian turunnya adalah setelah Nabi hijrah. Memang turunnya itu di kota Makkah, karena turunnya ketika Nabi Muhammad melakukan Fathu Makkah. Kemudian karena turunnya setelah Nabi hijrah,
Maka dinamakanlah surat itu dengan surat Madaniyah. Walaupun turunnya di Makkah, tapi karena turunnya setelah Nabi hijrah, maka nama kelompoknya adalah Madaniyah. Kemudian nomor urutannya itu di dalam Al-Quran, nah itu adalah nomor 110. Kemudian ayatnya terdiri dari 3 ayat. Ya, berapa? 3 ayat. Nah, anak Ustaz yang soleh dan soleha, semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Kemudian ini sedikit koreksi tentang hafalan kita. Ya, kalau kita lihat itu ada yang Ustaz kasih tanda-tanda merah itu. Yang pakai tanda merah itu adalah dipanjangkan atau dilamakan bacanya. Nah, itu disebut dengan mat wajib. Ya, dipanjangkan bacanya. Bisa kita hitung dengan jari kita, misalnya 5 hitungan. Idza jaa. Ya, sekitar itu. Kemudian yang ayat kedua ada nun pakai tasdid, namanya nun musyaddadah. Itu gunnah, dengungkan. Wa ra'aitanna. Kemudian ada qalqalah namanya. Dal yang pakai tanda merah itu. Dal mati, yad. Ya. Kemudian ada lafzul jalalah. Sebelum lafzul jalalah itu ada huruf nun yang berbaris di bawah. Maka bacaan dari lafzul jalalahnya atau kalimat Allahnya itu menjadi tipis. Fi dinillahi. Fi dinillahi. Bukan fi dinillahi. Salah. Yang benarnya adalah fi dinillahi. Yang benarnya. Nah, terakhir ada gunnah pada ayat ketiga. Inna itu kan termasuk nun musyaddadah. Nah, bacanya didengungkan. Kira-kira itu Ustaz, anak Ustaz yang Ustaz hormati. Next. Ya. Ini kata-kata penting yang ada dalam surah An-Nasr. Seperti yang pernah kita sampaikan di pertemuan pertama kita. Ada disiplin, percaya diri, mandiri, suka membantu, bertanggung jawab, dan pemaaf. Next. Nah, anak Ustaz, kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran kita hari ini. Kita akan melihat tugas. Nah, kira-kira apa tugas kita untuk hari ini dalam pembelajaran yang kedua ini? Tugas dalam bentuk proyek. Ya, ada tugas yang akan kita lakukan di rumah nanti. Bisa kita baca, dokumentasikan atau foto, ya, buat fotonya kegiatan-kegiatan berikut. Kemudian fotonya itu dipindahkan ke kertas HVS, diberi nama siswa, lalu sebutkan apa judul kegiatannya. Nah, misalnya yang pertama ada membersihkan tempat tidur. Nah, ketika kita membersihkan tempat tidur, kita foto, lalu kita pindahkan fotonya ke kertas HVS, print, lalu kita kasih judul membantu orang tua, dalam kurung membersihkan tempat tidur. Kemudian yang kedua, menyiram bunga. Ya, kita buatlah judulnya. Yang terakhir, yang ketiga, mencuci piring misalnya. Nah, kita buat judulnya, difoto. Kemudian bersedekah. Kita bersedekah kepada orang, kemudian difoto, lalu kita buat di kertas HVS. Itu mungkin kira-kira tugas kita. Nanti tugas ini akan dikirimkan oleh anak Ustadz ke Google Classroom untuk bisa lebih mudah Ustadz melihatnya. Jadi bagi yang tidak bisa betul mengirim melalui Google Classroom, boleh ke WA Japri. Tapi kalau bisa, sebaiknya ke Google Classroom saja. Kirimlah di tugas siswa, bukan di berandanya atau forumnya, tapi di bagian tugasnya. Maka nanti tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tapi kalau di bagian forum dikirim, maka akan bisa dilihat oleh semua orang. Nah, supaya tidak bisa dilihat oleh semua orang, kirim di bagian tugas siswa.
Baik, Nana Ustadz, itu mungkin pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Ustadz masih menampilkan foto sekolah kita. Semoga kita masih rindu ya dengan sekolah, walaupun kita dalam pembelajaran ini dalam bentuk PJJ, ya pembelajaran jarak jauh atau daring dalam jaringan. Tapi walaupun begitu, dalam jaringan pun kita bisa bersapaan, ya, bercerita, menyampaikan ide. Silakan nanti boleh juga melalui Google Duo kalau ada yang mau, atau pakai Zoom misalnya. Tapi untuk hari ini kita pakai video rekaman saja. Mudah-mudahan untuk pekan depan kita mencoba pakai Zoom. Ya, dan Ustaz, demikian saja. Atas segala perhatiannya Ustaz ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.